Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ayu Pratiwi di NTV Tonight. Selain berita utama tadi, sejumlah berita pilihan lainnya akan kami hadirkan. Tak perlu berpanjang kata, mari kita mulai NTV Tonight selengkapnya. Pemirsa, kereta api Bangunkarta terlibat kecelakaan dengan 2 motor dan 1 mobil di perlintasan Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Akibat kejadian ini 3 orang meninggal dunia, 4 orang luka berat. Kejadian tersebut diduga lantaran terjadi error pada palang pintu. Hujan deras mengakibatkan pohon tumbang menimpa mobil di Jalan Raya Banjar, Pangandaran, Jawa Barat. Selain mengakibatkan kerusakan kendaraan, arus lalu lintas di jalur nasional setempat terhambat. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan matinya layanan air pam Jaya di kawasan Johar Baru adalah imbas dari perawatan yang sedang dikerjakan untuk peningkatan pelayanan air bersih. Meski demikian, Pramono Anung menegaskan Pam Jaya telah menyiapkan langkah antisipatif untuk memenuhi kebutuhan air warga. Puluhan lapak pedagang di Pasar Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi tadi hangus dilalap si jago merah. Banyaknya bahan material kayu membuat api dengan cepat membesar. Viral di media sosial, seorang calon tenaga kerja di Kota Tegal, Jawa Tengah diarak ratusan korbannya ke kantor polisi pada Senin malam. Pelaku menipu sekitar 600 orang dengan janji akan dipekerjakan di sebuah perusahaan besar dan terkenal. Dalam 3 bulan ke depan, Onat akan menjalani rehabilitasi pasca tertangkap dalam penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi ini merupakan hasil asesmen dari tim terpadu BNNP Jakarta yang menilai musisi itu merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Jangan tidur dulu pemirsa, usai jeda NTV Tonight akan kembali dengan informasi malu punya banyak anak, ibu kubur anaknya hidup. Kembali di NTV Tonight, pemirsa, rapat dengar pendapat kasus kematian 3 warga Garut, Jawa Barat di Komisi 1 DPRD Garut berlangsung. Pelajar kelas 1 SDN 150 Palembang mengalami trauma fisik dan mental hingga mata berubah menjadi merah diduga dianiaya pihak sekolah. Saat ini korban masih dalam perawatan dan mengalami trauma, tidak mau lagi ke sekolah usai insiden tersebut. Sebuah mobil ekspedisi hilang kendali menabrak 3 sepeda motor di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kejadian itu mengakibatkan 2 orang tewas, 1 diantaranya mengalami putus kaki. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Banyuwangi, Jawa Timur harus berurusan dengan polisi lantaran di halaman belakang rumahnya ditemukan jasad bayi terkubur. Bayi malang tersebut sengaja dikubur hidup-hidup oleh sang ibu yang diduga malu karena punya banyak anak. Seorang dosen cantik di Muara Bungo, Jambi ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya. Tak butuh waktu lama polisi berhasil menangkap pelaku yang merupakan oknum polisi dan merupakan mantan kekasih korban. Tak ingin jadi korban begal, seorang atlet arung jeram di Probolinggo, Jawa Timur nekat melawan pembegal. Hasilnya pelaku pun KO, terkapar lemas di lokasi kejadian. Jangan tidur dulu pemirsa, usai jeda NTV Tonight akan kembali dengan informasi Prabowo pasang badan soal US selengkapnya. Terima kasih masih bersama kami di NTV Tonight. Pemirsa, hari ini menjadi momentum bersejarah di mana konferensi umum UNESCO ke-43 yang untuk pertama kalinya digelar di luar Paris telah mensahkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pertemuan UNESCO. Penetapan ini menandai puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang mendeklarasikan 1 tanah air Indonesia, 1 bangsa Indonesia, dan 1 bahasa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa polemik mengenai utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tidak seharusnya dilihat dari sisi untung dan rugi. Menurutnya, keberadaan kereta cepat harus dipandang dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari sisi finansial. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Nekat menyelundupkan sabuk lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2A Pekanbaru. Pihak polisi kini memburu keluarga warga binaan yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Dari pengakuannya, warga binaan mengaku telah 2 kali mencoba melakukan modus serupa.
Jangan tidur dulu pemirsa, usai jeda, NTV Tonight akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Kembali di NTV Tonight pemirsa, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA mengumumkan bahwa setelah dimulainya gencatan senjata di Gaza, mereka akan membuka kembali beberapa sekolah di wilayah tersebut dengan anak-anak secara bertahap kembali ke kelas. Lebih dari 25.000 siswa telah bergabung dengan ruang belajar sementara yang disediakan oleh badan tersebut. Pemilihan wali kota New York digelar pada hari ini. Nama yang muncul dari kotak suara kemungkinan besar adalah Zohran Mamdani, seorang politikus muda dari sayap kiri Partai Demokrat dan lawan keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pria berusia 34 tahun ini telah mengalami kemajuan politik yang pesat. Siapa dia? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, tahukah Anda berapa harga satu cangkir kopi termahal di dunia? Jawabannya ada di Dubai, Uni Emirat Arab. Sebuah kopi shop menjual satu gelas kopi hampir mencapai $1.000 satu gelasnya atau mencapai 16 juta rupiah. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam NTV Tonight malam hari ini. Saya Ayu Pratiwi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat.